Selamat pagi, kita jumpa kembali. Sebelum saya menyampaikan pesan Dhamma, kembali saya menghimbau, mengajak setiap minggu Metawihara mengadakan puja bakti. Itu merupakan kesempatan baik bagi kita semua. Kesempatan baik bagaimana? Kesempatan praktek Dhamma. Karena itu siapapun yang menyatakan dirinya beragama Buddha tentu mempunyai kewajiban. Yang namanya wajib tentu harus dilaksanakan. Tapi banyak umat Buddha yang memiliki pandangan salah. Agama Buddha itu agama paling bebas. Tidak harus ke wihara. Bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Berdoa baca parita bisa dilaksanakan di rumah. Betul, bisa dilaksanakan di rumah, tetapi setiap hari umat Buddha mempunyai kewajiban praktek Dhamma. Salah satu kesempatan terbaik adalah praktek Dhamma di wihara. Metawihara kebetulan menentukan, membuat kesepakatan puja bakti umum dilaksanakan Minggu pagi. Puja bakti pemuda atau patria Sabtu sore. Sekolah minggu dilaksanakan setelah puja bakti umum jam 9.30. Puja bakti umum dimulai 7:30. Jadi umat Buddha mempunyai kewajiban mengikuti puja bakti di wihara. Kenapa? Karena yang akan memperoleh manfaat adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kenapa? Kita mempunyai kesempatan praktek Dhamma. Begitu datang, melatih kerendahan hati. Bernama sakara, bersujud di depan rupang atau patung sang guru. Itu bukan menyembah, tetapi menghormat, memberi penghormatan. Sama halnya, besok adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia pasang bendera. Untuk apa? Untuk menghormati para pahlawan kita yang telah berjasa. Karena jasa para pahlawan kita, kita bisa bebas melaksanakan puja bakti di wihara. Itu salah satu yang bisa kita nikmati. Kita melaksanakan puja bakti tanpa dibayangi ketakutan. Karena kita bisa melaksanakan puja bakti dengan bebas. Karena itulah wajib bagi kita semua bangsa Indonesia menghormat Sang Merah Putih. Dan besok 17 Agustus 2026 kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Marilah kita bersatu padu berjuang. Sekarang perjuangannya berbeda.
mengisi kemerdekaan Indonesia, membangun bangsa negara yang jaya. Karena itulah suatu kebahagiaan. Salah satu praktek dhamma adalah penghormatan kepada sang guru. Demikian juga menghormat kepada para pahlawan kita yang telah gugur, mengorbankan jiwanya untuk kemerdekaan Indonesia. Maka kita patut memberi penghormatan kepada para pahlawan. Selanjutnya tugas kita apa? Mengisi kemerdekaan, membangun bangsa, mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sekilas pembukaan pesan dhamma dari saya. Seperti biasa, saya sebelum menguraikan pesan dhamma, yang akan saya sampaikan hari ini adalah Brahma Vihara, 4 sifat luhur. Sebelumnya saya akan membacakan renungan pagi hari ini. Seulas senyum manis. Senyuman yang manis adalah satu kebaikan yang mudah dilakukan. Awali kegiatan pagi hari ini dengan senyum manis. Tersenyum pada orang terdekat. Berilah seulas senyuman manis kepada pasangan hidup. Walau dia masih terlelap, kita tersenyum. Oh, pasanganku, pengabdianku, pemberianmu, pengabdianmu begitu luar biasa. Kita akan merasa bahagia. Kelembutan dan kemanisan menebar banyak kebaikan, mendatangkan banyak berkah. Kebiasaan memberikan senyum manis, dijauhkan dari kesulitan, pertengkaran, kebencian, dan kemarahan. Mengembangkan ketabahan, kemurahan hati, kerendahan hati, kesabaran. Membuka pintu rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Perenungan pagi hari ini itu ada kaitannya dengan 4 sifat luhur Brahma Vihara. Dan juga merupakan praktek dhamma yang paling gampang. Kenapa paling gampang? Tetapi sering kita abaikan. Apa itu dhamma? Dhamma adalah kebenaran mulia. Dhamma adalah pegangan hidup bagi kita. Dengan dhamma kita bisa mengatasi segala masalah, segala persoalan. Tetapi seringkali kita di saat tersinggung, marah, benci, sahabat kita bahkan saudara kita mengingatkan, sabar, sabar, sabar ndasmu. Karena sedang marah diomongin sabar, semakin umeb, mendidih, kemarahannya semakin meluap. Itu wajar karena kita dikuasai kegelapan batin. Kita hanyut dengan sang ego, sang aku. Aku ini sakitnya di sini. Nah, itulah aku. Padahal aku itu hanya sebuah sebutan
dia istriku, dia pasanganku. Apakah betul? Memang secara hukum dia pasangan hidupku, tapi hanya sementara waktu. Di saat terjadi pertengkaran, pasangan bisa berpisah. Setelah pisah bukan pasanganku lagi. Nah, itulah aku. Padahal aku itu tidak ada, kosong tanpa inti. Pada akhirnya ini milikku, ini rumahku, ini mobilku, ini istriku. Saat kematian tiba, semuanya tidak ada yang bisa dibawa, juga tidak ada yang mau ikut. Karena mereka ikut hanya sampai di krematorium atau di tempat pemakaman. Setelah itu selamat jalan, menangis-nangis. Besok lusa ketemu orang yang menawan hati, cari pasangan baru. Itulah proses kehidupan. Karena itulah mari kita sadari, mari kita pahami kehidupan ini. Demikian juga pahami Dhamma. Dhamma adalah pegangan hidup. Di saat kita sedang emosi, di saat kita sedang marah, ada kunci, ada alat, ada senjata dari Dhamma yang bisa menahan kita agar tidak kamu ngomong gampang. Ini loh yang merasakan ini sakitnya di sini. Bisa kita menahan untuk tidak berucap demikian. Apa itu Dhamma? Urusan dengan Dhamma. Dhamma tidak bisa menghilangkan sakit di sini. Tidak bisa. Yang bisa menghilangkan diri sendiri. Apa itu? Kesadaran. Karena itulah selagi kita masih sehat, selagi kita masih tidak tersinggung, selagi kita tidak marah, marilah kita berjuang, berlatih, mengembangkan kesadaran. Caranya bagaimana? Membiasakan diri mengamati pikiran. Kemarahan, jengkel, kebencian bersumber dari pikiran. Pikiran yang merasa aku inilah. Dia menyakitiku, dia menyinggungku. Aku akan membalas 10 kali lipat. Nah, ini pandangan salah, pandangan keliru. Dengan memiliki kesadaran, marilah kita berusaha stop. Ya, emosi, sakit hati wajar, kita manusia biasa. Tapi aja kebablas, aja keterusan, jangan keterusan menahan diri. Oh, dia sahabatku, dia pasanganku, dia telah banyak berbuat baik padaku. Nah, mengingat itulah salah satu membangkitkan kesadaran diri. Dengan memiliki kesadaran, ya sudahlah. Ya sudahlah, ini datang dari dalam hati sendiri, bukan dari orang lain. Seperti tadi saya ngomong, sabar, ya sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ini bukan membesarkan masalah. Dia telah menyinggung hatiku, dia telah menghina saya. Lah, kalau pikiran kita hanyut dengan demikian, saya bicara demikian, dia pun bisa berkata sama. Sama-sama tidak terima, sama-sama marah, pertengkaran, permusuhan. Semuanya itu hanyalah
permainan dari pikiran kita. Karena itu, dengan bisa mengendalikan aku, bisa mengatasi pikiran, kita akan dapat mengembangkan 4 sifat keluhuran Brahma Wihara. Apa itu Brahma Wihara? Brahma Wihara adalah kediaman luhur para Brahma, jalan menuju ketenangan batin. Dalam ajaran Buddha, Brahma Wihara artinya kediaman para Brahma. Brahma adalah makhluk di alam surga yang batinnya sangat luhur karena selalu tinggal di 4 sifat ini. Kalau kita kembangkan 4 sifat ini, hidup kita akan menjadi tenang, damai, penuh berkah. Apa itu 4 sifat luhur? 1, metta atau cinta kasih. Artinya keinginan tulus agar semua makhluk hidup berbahagia, baik yang kita kenal maupun tidak. Karena itu salah satu kebiasaan umat Buddha selalu mengembangkan pikiran semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah perenungan yang perlu, yang harus dipahami dan berusaha dipraktekkan. Sulit, ya memang sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Bisa. Ada satu syair lagi yang bisa membuat pengembangan cinta kasih. Sabe sata sada duka pamu jantu. Semoga dia terbebas dari penderitaan, kemarahan, kebencian. Siapa yang paling menderita? Mereka yang melakukan kemarahan, mereka yang terhanyut dengan kebencian, mereka yang melampiaskan ketidakpuasan dengan caci maki, menghina. Mereka sendiri itulah sesungguhnya yang telah menerima penderitaan saat ini dan di masa yang akan datang. 2 penderitaan yang akan diterima. Saat ini penderita. Tidak ada orang marah itu hatinya bombong bahagia. Mungkin setelah memarahi orang hanya memperoleh kepuasan sesaat. Nah, justru sifat itulah yang harus dilepas. Dengan membiasakan diri, kita berjuang, berusaha mengatasi kemarahan dengan praktek cinta kasih. Ciri-ciri orangnya hangat, ramah, tidak membeda-bedakan. Begitulah cara kita mengembangkan kemurahan, mengembangkan cinta kasih. Kemudian seperti tadi dikatakan oleh pimpinan Puja Bakti, di saat meditasi cinta kasih, semoga aku bahagia, semoga orang tuaku bahagia, semoga pasangan hidupku bahagia, semoga orang yang menyakitiku bahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ngomong bisa, ngomong gampang. Prakteknya
angel susah. Angel iya, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa angel jadi tidak bisa? Karena kalau pikiran kita sudah dikuasai angel, sulit nyambungnya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena aku. Dia menyakitiku dulu, dia mencaci aku, dia menyudutkanku, dia menyalahkanku. Aku. Itulah yang harus kita sadari. Aku ini bukan siapa-siapa. Janganlah merasa aku orang pintar, aku serba bisa, aku paling berjasa. Lepaskan semuanya. Melakukan kebaikan, titik. Tanpa syarat, tanpa aku. Itulah praktek. Itulah yang harus kita usahakan. Membiasakan diri dalam kebaikan. Kemudian sifat luhur yang kedua, karuna. Karuna adalah welas asih. Keinginan tulus agar semua makhluk bebas dari penderitaan. Itulah praktek yang kedua, mengembangkan karuna. Karena kita ingin mengembangkan karuna, ingin praktek, maka lepaskanlah kebencian. Selama kita masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, karuna di dalam hati kita tidak akan berkembang. Contoh yang sederhana. Mungkin kita suka hewan peliharaan. Suka pelihara anjing, kucing. Kita membelai, kita memberi makan dan sebagainya. Itu bentuk welas asih. Tetapi baru tidur, cetit, masih ingat saya menghindari pembunuhan. Teplak. Mau tidur kok kamu ganggu terus. Wajar kamu kubunuh. Nah, inilah terkadang kita lupa diri, praktek menjalankan sila. Karena keakuan, karena terganggu. Aku terganggu, aku ingin tidur. Ada lagi, saya menanam bunga indah di dalam pot. Berhari-hari ku nikmati indahnya bunga. Suatu pagi, ketika bangun tidur, ku lihat bungaku berantakan. Tanahnya dikerowok oleh tikus. Amarah meluap. Jengkel. Lupa dengan semboyan kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apal. Tapi di saat kemarahan menguasai kita, jadi lupa. Jengkel. Beli racun tikus, kasih racun tikus. Besoknya lihat tikusnya mati. Nah, hatinya puas. Lupa dengan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Lupa dengan setiap minggu baca Pancasila.
Panatipata Weramani Sika Padang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Nah, tekad kuat, praktek dhamma gagal total, runtuh karena aku marah, aku jengkel. Mengapa demikian? Karena kesadaran kita melemah. Kita mudah emosi, kita mudah jengkel. Contoh satu lagi. Di saat PDKT, kulihat dia gadis cantik. Ku dekati dia pun menyambut. Dari mata turun ke hati, cinta saling bertaut. Ada orang tua, ibu kita menasihati, kamu milih pasangan hidup yang cocok, yang baik. Ibu melihat dia orangnya galak, keras. Kalau pada awal mungkin ya, bisa jawab ya, tapi di hati aku cinta dia. Tidak peduli nasihat orang tua. Ketika apel datang terlambat, muka cemberut bukan masalah. Dengan sabar hati, aku masih bisa menaklukkan hatimu. Itulah kesabaran. Kenapa bisa sabar? Karena ada udang di balik mirong, di balik batu. Ada maunya supaya hatinya dia bertaut dengan hatiku, jadi aku bisa bersabar hati. Sekian tahun sepakat membentuk rumah tangga. Setelah bersatu, pulang terlambat, pulang kerja terlambat. Kenapa pulang terlambat? Ya, ada lemburan. 1 hari, 2 hari, 3 hari gak apa-apa. Tiap hari pas ngelembur, marah. Tiap hari kau ngomong, orang sudah capek tidak disambut, malah terjadi pertengkaran. Mana kesabaran kita saat dulu PDKT? Inilah yang harus kita kembangkan. Praktek, melatih kesabaran. Dulu kita bisa, kenapa sekarang kita nggak bisa? Karena sekarang sudah terbiasa, sudah bersama. Jadi terbiasa dan setiap hari dicurigai, jengkel. Aku berbicara lagi. Sadarilah, kembangkanlah aku. Karena dengan bisa menaklukkan sang aku, maka kita akan mudah praktek dhamma. Mengembangkan pertama, sifat luhur metta cinta kasih. Sifat luhur yang kedua, karuna welas asih. Cinta dibaur dengan welas asih komplit. Kita akan memiliki ketulusan. Pasangan hidupku marah, ya wis, sudah biasa, itu wataknya. Itulah yang harus, itulah kunci kita agar kita bisa menjaga rumah tangga kita dengan baik. Saya bisa bicara, tapi praktek juga kadang-kadang zong. Masih bisa marah. Namun, karena saya berani bicara di sini, sebetulnya saat ini saya sedang merenung untuk diri sendiri, bukan mengajari. Tapi saya mengajak, mari kita praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita praktek, kita berusaha, kita berjuang,
mempraktekkan ajaran sang guru, membuktikan bahwa betul saya bisa menaklukkan aku sehingga aku bisa bersabar. Jangan di saat ada masalah orang lain bicara. Ingat dhamma, sabar. Ini bukan masalah sabar, ini bukan masalah dhamma. Dia telah menghinaku. Nah, orang lain jadi korban. Maksud hati berbuat baik, memberi masukan, malah didamprat, dapat buah karma buruk. Maksud hati kita berbuat baik, ditamprat, boleh terima, aku jengkel juga, komplit. Karma buruk berbuah, saya jadi marah, tambah mumpuk karma buruk baru. Ya wis. Inilah fungsi kesadaran. Dengan kita melatih kesadaran, memiliki kesadaran, orang dekat kita ajak untuk meredakan kemarahan, kita beritahu dia tidak mau, kita jangan ikut marah walaupun kita ditamprat juga. Ya sudahlah, terima kasih karma burukku berkurang. Saya masih sadar, tidak terhanyut ikut-ikut marah. Sungguh kasihan Tikau. Sudah sakit hati, melampiaskan kemarahan, menanam karma buruk baru. Lain kali pasti penderitaan akan datang. Bukan dari saya, tapi mungkin bisa dari orang terdekat, bisa dari orang yang tidak dikenal, mungkin juga bisa dicaci maki oleh orgil. Nggak punya kesalahan tiba-tiba kok dicaci maki. Bisa. Dan itu mungkin pernah dialami oleh siapa saja. Tapi aneh. Anehnya apa? Kalau ketemu orgil, kita dimarahi, bahkan mungkin dilempar batu. Kok kita tidak marah? Kita tidak membalas. Tapi kalau kita dimarahi oleh bahkan orang terkasih kita, ibu, ayah, pasangan hidup, kok kita malah jengkel dan membalas? Kalau kita dimarahi oleh orgil, kita malah tersenyum, ketawa sendiri. Mimpi apa aku semalam? Gak ada angin, gak ada badai, kok terima hadiah yang luar biasa. Ya sudahlah, dia orgil, jadi lebih baik saya mengalah. Kalau pasangan hidup kita demikian, sedang mencaci maki, jangan diucapkan di dalam hati saja. Oh, ada orang gila sedang marah. Udahlah, lebih baik diam, kita menyingkir, cari aman. Mungkin itu salah satu praktek yang bisa kita manfaatkan. Walaupun terkadang diam pergi belum tentu selesaikan masalah. Dijak ngomong ditinggal lunga. Wah, muncul masalah baru. Ya sudahlah. Anggap saja radio rusak. Udahlah, berdiam diri, jangan didengarkan. Walaupun di telinga menyakitkan, memekakan telinga. Udahlah, dia kan pilihanku. Dialah pasangan hidupku. Dia sekian tahun telah memberi kebaikan padaku. Biarlah ku terima kemarahanmu. Semoga engkau bisa
bebas dari penderitaan dengan memarahi daku. Itu yang kita keluarkan di pikiran, itu yang membawa kesadaran kita untuk berkembang. Kita akan bisa praktek cinta kasih dan welas asih karena rela merendahkan keakuan. Jangan terhanyut dengan keakuan. Marilah kita praktek dhamma. Marilah kita mengembangkan batin kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kesadaran. Orang yang bisa menaklukkan diri sendiri. Itulah dia akan bahagia. Melepas kemarahan, melepas kebencian. Dia akan bahagia. Ketiga adalah mudita, turut bergembira atas keberhasilan orang lain. Saat melihat orang lain sukses dan bahagia tanpa keirian hati, itu pun butuh usaha, butuh perjuangan. Melihat dia sukses, biasanya muncul kedengkian, muncul iri hati. Dia sukses, aku pun bisa sukses. Itulah pandangan yang salah. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dari dia, ikuti perjuangannya. Lihatlah perjuangannya. Berapa kali dia gagal? Pasti dia pernah gagal. Demikian juga aku saat gagal adalah pembelajaran. Terus berjuang. Pasti bisa maju. Bisa memperoleh hasil. Bersyukur dengan apa yang telah dicapai saat ini. Karena semua itu adalah perjuangan untuk membersihkan batin, menghapus kegelapan, membuang sampah-sampah batin. Dengan kita bisa berjuang, dengan kita bisa membersihkan batin kita, kita akan memperoleh kedamaian. Walaupun di saat ini saya melihat sesuatu yang tidak kusenangi, ya sudah, jangan berkomentar. Mari kita nikmati saat ini walaupun saya diabaikan, walaupun saya dicuekin. Ini karma buruk saya. Akan saya terima dengan berbesar hati. Itulah perjuangan. Aku. Sumber dari penderitaan. Karena aku. Aku telah berjasa, aku telah berbuat banyak, aku telah berbuat baik. Karena sang aku sesungguhnya kosong tanpa inti. Sadarilah. Akunya ini tidak akan ikut saat kita dibawa, dimasukkan ke krematorium. Yang dibawa adalah karma baik dan karma buruk yang telah kita lakukan. Caci maki, tersenyum. Itulah yang akan mengikuti kita. Kita sudah nggak bisa bawa apa-apa. Mandi saja sudah dimandiin. Baca parita sudah tidak bisa diparitain. Mau dimasukkan krematorium juga didorong oleh orang lain. Itulah. Dan tubuh yang kita banggakan cantik, gagah, elok, rupawan
itu ditinggalkan bagaikan sampah. Dan memang itu sudah jadi sampah. Sampah yang perlahan akan membusuk. Karena itulah proses krematorium adalah proses menghindari pembusukan. Tapi langsung dihancurkan, dileburkan, diurai kembali menjadi unsur-unsur pembentuk tubuh ini. Jadi hidup hanyalah proses. Aku ini tidak ada. Tubuhku juga bukan milikku. Karena akunya sudah pergi. Ini hanyalah sampah jasad yang akan dihancurkan. Yang dikenang adalah karma baik dan karma buruk. Juga akibat dari karma baik, karma buruk kita itulah yang akan kita bawa melanjutkan perjalanan panjang. Dan yang sifat luhur yang keempat adalah UPK, batin seimbang. Menghadapi untung rugi, suka duka, pujian, caci maki, tidak melekat, tidak menolak. Itulah perjuangan kita untuk mencapai keseimbangan batin. Dengan memahami 3 sifat luhur ini, batin kita akan bisa tenang, bahagia. Kebahagiaan, ketenangan tidak bisa diberikan oleh orang lain. Karena itulah ketenangan dan kebahagiaan kita jangan biarkan dirusak oleh orang lain. Sesungguhnya yang merusak ketenangan batin kita bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kenapa? Dia mencaci maki aku. Nah, sang aku lagi dicaci makinya sama. Mimpi apa aku semalam? Pagi ini saya ketemu orgil, dicaci maki juga. Dengan 2 kasus ini, satu dicaci maki oleh orgil, satu dicaci maki oleh orang yang tercinta. Reaksi yang timbul di dalam pikiran kita, muncul di hati. Nah, itu berbeda. Yang memilih siapa? Yang jadi korban satu, diriku. Aku lagi. Saat ini aku telah berbuat baik, sedang happy, sedang bahagia. Pulang rumah, istri cemberut, marah-marah karena rumah berantakan. Enak kamu seharian ngelayap. Aku ini sudah capek, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kamu belum pulang. Aku mengkhawatirkanmu. Kan dia baik. Walaupun caranya salah, dia marah-marah. Ya sudahlah, saya lagi tenang, lagi damai. Ya sudah, mari sayang saya bantu. Kan enak. Sudah dimarahi, cemberut, kesel-kesel, ora dine wedang, dine aja cemberut, kayak kuburan, ramai. Di kasus yang sama, pulang kerja, sedang capek, mau buka pintu, ada orgil caci maki. Nah itu yang contoh saya katakan nanti, mimpi apa semalam? Masuk rumah, dalam cerita sama pasangan hidup, mimpi apa aku ya semalam? Sedang buka pintu ada orgil marah-marah. Bisa cerita dengan pasangan dengan tersenyum. Dimarahi bisa tersenyum. Marilah
kita menjaga kedamaian hati, menjaga kebahagiaan kita dengan memahami, dengan menjaga kesadaran diri. Berjuang, angel, tidak gampang, sulit. Iya. Tapi kebahagiaan dan penderitaan itu hanyalah permainan pikiran. Dan tidak bisa diberikan oleh orang lain. Kita garis bawahi, tidak bisa diberikan oleh orang lain. Juga tidak bisa dirusak oleh orang lain. Karena kebahagiaan maupun penderitaan, diri sendirilah yang menentukan dari pikiran. Pikiran kita menerima caci maki, muncul kemarahan. Kebahagiaan kita menghilang karena kita menderita. Itu pilihan. Ingin bahagia, tutup kuping. Udahlah, biarkan radio bodol. Nggak baterainya habis, berhenti sendiri. Ngomong gampang ya, prakteknya sulit dan angel. Tapi mari kita praktek Dhamma. Dengan praktek Dhamma membuktikan bahwa ajaran Sang Buddha memang luar biasa. Bukan jare nean. Tetapi saya sudah mengalami, saya sudah praktekkan. Karena itu saya wajib mempraktekkan lagi. Dan berkewajiban datang ke wihara. Kesepakatan kita minggu adalah untuk kebaktian di Metawihara. Maka itu mari kita berusaha datang di Metawihara. Itulah kewajiban. Saya tekankan kewajiban kita sebagai umat Buddha Tegal datang ke Metawihara untuk mengikuti puja bakti, praktek Dhamma, mendengarkan Dhamma. Dengan demikian maka keyakinan kita akan semakin timbul. Tidak peduli saya datang ke wihara mendapat sesuatu yang tidak enak. Nah, ini pilihanku. Aku sedang happy. Aku ke wihara berbuat kebaikan. Itu bukan urusanku. Kamu mau ngomong apa urusan kamu, terimalah karmamu. Itulah cara kita mengembangkan gawe bombong atine dewek. Sing bisa gawe bombong ya diri sendiri, yang bisa membahagiakan ya diri sendiri, bukan orang lain. Mari kita berjuang untuk dari diri sendiri. Jangan mengharap dari luar. Karena itu membiasakan diri melihat ke dalam. Mendengarkan suara hati. Hidup kita tenang, damai, dan bahagia. Saya kira cukup sampai di sini uraian saya pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita praktek Dhamma, meraih kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua makhluk, baik yang nampak maupun tidak nampak. Juga saya limpahkan jasa kebaikan yang saya lakukan hari ini kepada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan saya. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.